Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fatimah Hilmika. NIM saya 30130212 MK Akuntansi Pemerintahan periode dari Manajemen Keuangan D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama, lingkungan dan pemerintahan akuntansi pemerintahan. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Terus yang pertama, lingkungan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang menghubungkan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan akuntansi pemerintahan merupakan cabang akuntansi yang mencangkup seluruh kegiatan akuntansi yang terjadi di lingkungan pemerintahan termasuk pemerintahan atau lembaga serta pemerintahan daerah. Terus yang A itu, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang B itu, apa itu sektor publik? Sektor publik adalah lingkungan suatu usaha yang mengelola dana masyarakat. Tujuan utama, layanan kepada masyarakat. Yang pertama, pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan daerah. Yang ketiga, perguruan tinggi. Yang keempat, rumah sakit. Yang kelima, BUMN dan BUMD. Yang keenam, lembaga nasional masyarakat. Di sini juga ada struktur organisasi pemerintahan. UUD 1945. Yang pertama itu KPU, BPKA. Di bawahnya BPKA itu ada perwakilan BPKA provinsi. Terus yang ini juga ada Bank Sentral, terus ada Presiden, terus di bawahnya Presiden itu ada pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD, dan ada juga pemerintahan daerah kabupaten kota, terus bupati wali kota, terus DPRD. Terus di sini juga presiden di bawahnya itu ada juga Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI atau Polri. Ada juga DPR, MPR, DPD, ada juga MA atau MK. Di sini ada badan, nggak terlalu jelas sih yang di bawahnya saja ya, langsung ke lingkungan peradilan umum, terus ada juga lingkungan peradilan agama, terus ada juga lingkungan peradilan militer, terus ada lingkungan peradilan TUN. Ada juga KY, terus ada juga struktur organisasi Pemda. Di sini ada wali kota dan wali kota bupati. Terus di sini ada sekretariatnya daerah. Terus di sini ada DPRD. Terus di sini ada Dinas 1, Dinas 2, Dinas 3. Terus di sini juga ada badan kantor sekretariat DPRD. Terus di sini juga ada kecamatan dan ada juga kelurahan desa. Terus yang kedua, sistem perencanaan pembangunan daerah. Di sini ada sistem perencanaan pembangunan daerah. Di sini ada kementerian lembaga, itu dia di dalamnya ada Sentral KL, terus Renja KL, terus RKA KL, terus apa ini? DPAKL. Terus di sini pusat, di pusat itu ada RPJPN, RPJMN, ada juga RKP, ada juga RAPBN, ada juga APBN. Daerah itu ada RPJPD, ada juga RPJMD, ada juga RKPD, ada juga RAPBD, ada juga APBD. Di sini juga ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu ada Sentral SKPD, Rinja SKPD, RK SKPD, dan DPA SKPD. APBD itu adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu SPPN.
Ada juga sistem perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, RANSA itu singkatan dari rencana strategi. Terus RENJA itu artinya rencana kerja. Terus RKA itu artinya rencana kerja atau anggaran. Dan anggaran. DPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran RPJPN, RJPN. Terus ada juga rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah. Terus ada juga RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah. Ada juga RKP, yaitu rencana kerja pemerintahan daerah. Ada juga RAPBN, rencana anggaran pendapatan dan pelanjaan nasional atau daerah. Ada juga APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja nasional atau daerah. Nah, terus di sini ada sistem perencanaan pembangunan daerah. Ya, seperti yang tadi. Kayaknya dia ada dua deh. Sorry ya. Terus di sini ada juga sistem perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama itu ada jenis perencanaan. Di dalam jenis perencanaan ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, rencana anggaran dan anggaran. Terus di dokumentasi perencanaan Pemda itu RPJPD, RPJM, ya kayaknya ini DPA deh. Udah keluar ke sini. Terus ini RKPD dan RAPD. Dan di sini ada Renstar, Renja, RKA, DPA. Di sini ada 20 tahun, 5, 1, 1, 1, 1. Itu jangka panjang itu dia minimal 20 tahun. Terus jangka menengah itu 5 tahun, terus jangka pendek 1 tahun, terus rencana anggaran 1 tahun, terus anggaran 1 tahun. Oke, di sini nomor 3 itu pengelolaan keuangan daerah. Di sini ada pengelolaan keuangan daerah, yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama, hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran daerah. Yang keempat, daerah. Yang kelima, kenyataan daerah yang dikelola sendiri. Dan keenam, kenyataan pihak ini yang dikuasai pemerintahan daerah. Terus di sini ada pengertian. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terus di sini ada azas umum. Yang pertama itu tertib, yang kedua taat pada per-UUan, terus 4 efektif, yang kelima efisiensif, yang keenam ekonomis, yang keenam transparan, yang ketujuh bertanggung jawab, yang kedelapan keadilan, dan kesembilan kepatuhan, yang kesepuluh manfaat. Oke, di sini ada kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang kepada daerah melimpahkan sebagai atau keseluruhan kuasa kepadanya. Yang pertama, Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Yang kedua, Kepala SKPKD selaku PPKD. Yang ketiga, Kepala OPD selaku jabatan pengguna anggaran atau pengguna barang. Terus ada di sini kewenangan pemenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada daerah. Terus yang pertama itu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Terus kedua menetapkan kewajiban tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga penetapan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang keempat menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Yang keenam menetapkan jabatan yang bertugas melakukan. Yang A itu ada pengelola piutang dan utang daerah, yang B itu pengelolaan barang milik daerah, yang C itu pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Maka di sini ada struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu
penguasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu kepala daerah. Terus di kepala daerah itu ada koordinator pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah. Terus di bawahnya itu ada penggunaan anggaran kepada OPD. Terus di sini juga ada PPKD atau BUD kepada SKPKD. Terus di bawahnya itu ada KP, KP, KPA. KPA itu adalah kuasa pengguna anggaran. Sedangkan PPTK itu yaitu adalah Jabatan Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang tugasnya itu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, ada melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Terus terus ada juga PPK. PPK itu dia pejabat penatausahaan keuangan. Yaitu ada strukturnya yang ini. Terus itu PPK B atau BUPD, kepala SKPD itu ada kuasa BUD. Ya, ini dia punya struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.